Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak Soleha? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu kakak ya. Jangan lupa setiap melakukan sesuatu kita harus memulai dengan membaca doa minimal Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kali ini kita akan membahas materi di semester 1 di kelas 9, yaitu tentang teks laporan percobaan atau teks laporan observasi. Nah, apa sih teks laporan percobaan ini? Nah, teks laporan percobaan ini adalah sebuah teks yang berisi paparan data secara terperinci dari hasil praktek pengamatan dan penelitian yang kita lakukan kakak ya. Jadi di sini sesuatu yang kita lakukan, kita amati itu dibuat sebuah teks. Jadi namanya teks laporan percobaan. Nah, setelah pengertian kita masuk pada ciri dari teks laporan hasil observasi ini. Yang pertama adalah fakta. Nah, di dalam fakta ini ada pasti, artinya tidak dibuat-buat, tidak merupakan berita hoax seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dapat dibuktikan, itu di dalam fakta. Kemudian ciri yang kedua adalah lengkap, tidak setengah-setengah. Kemudian ciri yang ketiga objektif, tidak ada unsur mendukung atau memihak. Oke, sampai di sini paham? Kita lanjut pada dari ketiga ciri tersebut, Ibu membuat sebuah kata kunci agar memudahkan kakak Soleha mengingatnya, yakni tanggap objek. Ta adalah fakta, tanggap adalah lengkap, objek adalah objektif. Oke, semoga sampai di sini kakak paham. Kita akan lanjut pada tujuan daripada teks laporan hasil observasi. Nah, tujuan daripada teks laporan observasi ini yang pertama adalah mendapatkan informasi dan penjelasan rinci tentang suatu hal dari sudut keilmuan. Kemudian yang kedua, menyampaikan segala hal yang diperlukan berdasarkan hasil peninjauan atau pengamatan secara rinci, sistematis, faktual, dan cermat kepada pembaca atau pendengar. Nah, di sini sistematis itu tersusun, kemudian faktual itu benar-benar terjadi, benar-benar ada kejadian tersebut. Jadi kita tidak boleh membuat atau memberikan laporan itu asal-asalan ya, jadi harus sistematis, berstruktur seperti itu. Oke, semoga paham. Kita lanjut pada fungsi dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, informasi, yaitu fungsi daripada teks laporan hasil observasi ini yaitu memberikan informasi. Yang kedua, dia memiliki bukti kakak, jadi tidak sembarangan atau tidak asal-asalan kita membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Kemudian yang ketiga, dokumentasi, ada dokumentasi yang kita buat. Kemudian yang ketiga, pemecahan masalah, dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Oke. Nah, dari fungsi ini Ibu membuat kata kunci lagi untuk memudahkan ingatan kakak Soleha, yaitu info buku, masa tanggung. Ya, info adalah informasi, bu adalah bukti, bu adalah dokumentasi, masa tanggung adalah masa pemecahan masalah, kemudian tanggung adalah pertanggungjawaban. Oke. Sampai di sini Ibu harap kakak Soleha bisa paham dari apa yang Ibu jelaskan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Baik, Ibu akhiri. Sekian dan terima kasih. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya Ibu punya catatan buat kakak Soleha. Yang pertama, tonton video hingga selesai ya kakak Soleha. Kemudian kakak Soleha mencatat hal-hal penting dari video tersebut. Nah, catatan tersebut itu akan Ibu guru cek ketika tatap muka di kelas. Terima kasih.